Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa jumpa kembali dulu dalam channel Couple Tabligh Tabligh. bersama saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Dulur, ada suatu kebiasaan sebelum saya berangkat kerja itu pasti dipakein Kaos kaki. kaos kaki. Dalam hidup saya ini hanya dua wanita yang memakaikan saya kaos kaki. Ketika kecil dulu adalah ibu saya, dan sekarang adalah istri saya yang tercinta. Ya, ada cerita nih tentang kaos kaki. Ada. Kali Silakan. ini ceritanya memang ada hubungannya dengan kaos kaki. Ada seorang lelaki, bapak-bapak, yang sangat kaya dan terpandang di tempat bermukimnya. Dia hanya mempunyai satu orang anak perempuan. Mobilnya banyak, tanahnya di mana-mana, rumahnya pun tak terhitung, apalagi uangnya. Lalu tiba-tiba dia divonis sakit dan usianya diprediksi tidak lama lagi. Bukan alang kepalang sedihnya keluarga tersebut. Sang istri menangis setiap hari. Si anak hanya termenung bersedih setiap hari. Tibalah saatnya ajal menjemput sang ayah tadi. Sebelum ajal menjemput, sang ayah itu pernah berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, apabila nanti aku meninggal dunia, maka tolong sertakan benda kesayanganku." Kenapa itu kesayanganku? Karena dia mengikuti perjalanan hidupku, sangat bersejarah. Baik ayah, apakah hal itu ayah? Sebuah kaos kaki yang ada di lemariku, ambillah. Kemudian si anak mengambil kaos kaki itu, dan ketika dia membawa kaos kaki itu sambil mengernyitkan dahi. "Ayah, apakah kaos kaki ini yang ayah maksudkan?" "Iya anakku." "Apakah ayah tidak salah? Kaos kaki ini robek ayah, sudah bolong di bagian jempol kakinya." Sang ayah bilang, "Ya, memang itu yang aku maksudkan. Maka nanti ketika ajal menjemputku, pakaikanlah kaos kaki itu di kakiku." "Anakku." "Baik ayah." Ketika ajal menjemput, sang ayah pun meninggal dunia, dan saat selesai dimandikan, hendak dikafani, maka si anak tadi minta izin kepada petugas yang akan mengkafani mudirnya itu, "Pak, ini wasiat dari ayah saya, tolong kaos kaki ini dipakaikan ke mayat atau jenazah ayah saya." Maka sang mudir tadi bingung. Wah, menurut syariat tidak boleh. Maka dia mengatakan, "Mbak, maaf ya mbak, ini tidak boleh dipakai kaos kaki. Tapi pak, ini adalah wasiat ayah saya." "Iya, tapi gimana ya, tidak boleh ini." Ketika mereka masih saling berdebat, datanglah sang pengacara ayahnya itu. Pasti kalian sedang berdebat tentang kaos kaki itu ya?" "Iya." "Gimana ya pak ya, ini wasiat dari ayah begini-begini." "Baik, ini kebetulan saya kesini sambil membawa surat wasiat dari ayahmu. Ayo semua masuk ke dalam mendengarkan. Mungkin ada jalan keluar dari permasalahan ini." Kemudian dibukalah surat wasiat itu dan dibacakan oleh sang pengacara. Isinya kira-kira, "Wahai anakku, saat engkau mendengarkan surat wasiat ini dibacakan, artinya ayah sudah meninggalkan kalian semua. Maka istriku, anakku, pasti di antara kalian juga sedang terjadi sebuah pergumulan bahwa ternyata kaos kaki atau wasiat yang aku katakan tidak bisa terwujud. Kaos kaki itu tidak boleh dipakaikan ke jenazahku. Maka dari situ anakku, sebenarnya saya hanya ingin berpesan kepadamu. Sebanyak apapun harta yang ayah miliki, yang kita miliki, ternyata tidak ada satupun yang bisa kita bawa ketika kita mati, walaupun itu hanya sebuah kaos kaki sobek sekalipun. Maka anakku, mulai sekarang
perbanyaklah amalan-amalan yang baik, karena sungguh hanya amalan kita yang bisa kita bawa. Gitu Pak kira-kira ceritanya. Ya dulur, jadi kaos kaki sobek aja nggak boleh masuk ke dalam liang lahat ya. Apalagi mobil Lamborghini, Honda Civic gitu ya, nggak boleh juga Berlian. masuk. Berlian. Apalagi rumah itu nggak bisa masuk ke lubang lahat, liang lahat ya. Orang yang dicintai pun nggak akan mau menemani di lubang liang lahat itu. Jadi yang bisa menemani adalah harta-harta kita yang sudah kita jadikan amalan. Jadi misalnya itu Lamborghini dijual aja tuh untuk dirikan pondok pesantren misalnya, untuk dirikan masjid misalnya. Oh, rumah yang sebelah sana nggak pernah dipakai, dijual aja. Untuk apa? Untuk disodakokan ke rumah tahfidz misalnya. Misalnya seperti itu. Maka harta itu akan jadi yang bisa kita bawa, karena harta sudah menjadi amalan. Bukan hartanya yang dibawa, tapi amalan dari harta itu. Itulah yang dibawa. Kenapa? Karena manusia itu datang menghadap Allah sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 95. Dan setiap orang dari mereka, makhluk Allah, akan datang kepada Allah dalam kondisi sendiri. Ini yang ditekankan. Jadi apapun dulur sekarang, kita punya segala sesuatu, niatkan untuk teman hidup kita. Jadikan itu sebagai amalan. Nggak punya harta, sedekahkan ilmu. Nggak punya ilmu, sedekahkan senyum. Paling mudah Mam ya, sedekah senyum. Ya. Senyum itu pun juga merupakan sedekah. Ya, senyummu kepada saudaramu adalah dihitung sebagai sedekah. Nah, alhamdulillah dulur, semoga bermanfaat. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.